Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Hidayat. NIM saya 2202 10 207. Sebelumnya saya terima kasih sama dosen pengampu mata kuliah administrasi perpajakan, yaitu Bu Risna Dewi SOSMSP. Nah, di sini saya sebagai materi, yaitu materi saya pajak daerah dan retribusi daerah. Sebelum membahas lebih dalam apa itu pajak daerah dan retribusi daerah, alangkah lebih baiknya kita lebih tahu apa itu pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber pendapatan yang utama bagi pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, dengan keduanya memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, tetapi memiliki konsep dan mekanisme yang berbeda-beda. Nah, di sini saya menjelaskan konsep pajak daerah dan retribusi daerah secara mendalam. Yang pertama, pajak daerah. Nah, pajak daerah adalah kontribusi wajib bagi masyarakat yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang dirasakan oleh pembayar. Nah, pajak ini bersifat memaksa dan hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Nah, ada beberapa ciri-ciri pajak daerah. Yang pertama, yaitu wajib dibayar. Pajak daerah adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha yang tinggal atau beroperasi di wilayah tersebut. Nah, dengan kegagalan membayar pajak dapat berakibatkan pada sanksi administrasi atau hukum. Nah, dengan ini sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sudah ada undang-undangnya, maka untuk masyarakat diwajibkan untuk wajib membayar pajak tersebut. Yang kedua, tidak ada imbalan langsung. Pembayar pajak tidak mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran mereka. Contohnya, pajak kendaraan yang dibayar digunakan untuk perbaikan jalan umum, bukan untuk kepentingan pribadi pemilik kendaraan. Nah, yang ketiga, ada dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur dan memungut pajak ini berdasarkan peraturan daerah atau Perda. Pengelolaan ini dilakukan dengan transparansi agar manfaat pajak dapat dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, retribusi daerah. Nah, pada poin kedua ini, poin besar yang kedua, jadi retribusi daerah ialah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak, retribusi bersifat langsung, artinya membayar retribusi mendapatkan manfaat langsung atas layanan yang diberikan. Ciri-ciri retribusi daerah, yang pertama itu ialah ada imbalan langsung. Pembayaran retribusi mendapatkan manfaat langsung berupa layanan atau fasilitas. Contohnya, ada retribusi kebersihan di mana masyarakat mendapatkan layanan pengangkutan sampah. Nah, yang kedua, ciri-ciri yang kedua, hanya untuk layanan tertentu. Retribusi hanya dikenakan pada layanan atau izin spesifik yang diberikan pemerintah daerah. Hal ini membuat retribusi lebih terukur dan langsung terkait dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, dikenakan berdasarkan peraturan daerah. Sama seperti pajak, retribusi daerah juga diatur dalam peraturan daerah atau Perda untuk memastikan legalitas dan transparansi prosesnya. Nah, lanjut lagi, ada jenis retribusi daerah. Retribusi jasa umum merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Contohnya seperti retribusi pelayanan kesehatan. Ya, dengan retribusi pelayanan kesehatan ini dikenakan untuk layanan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Ya, terus yang jenis kedua, retribusi kebersihan dikenakan untuk layanan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Terus pada
retribusi yang ketiga, yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah. Ini dikenakan untuk penggunaan aset daerah seperti gedung milik pemerintah. Terus yang kedua itu ada retribusi jasa usaha. Retribusi yang dikenakan untuk jasa yang bersifat komersial, contohnya seperti retribusi pasar. Ya, ini dikenakan kepada pedagang yang menggunakan fasilitas pasar milik pemerintah daerah. Terus yang kedua, contoh dari retribusi jasa usaha yaitu retribusi parkir di tempat khusus untuk parkir di lokasi yang dikelola oleh pemerintah, seperti di rumah sakit, seperti di kantor-kantor milik pemerintah. Nah, lanjut ke retribusi pemakaian bangunan. Nah, untuk ini penggunaan gedung atau aula milik pemerintah daerah. Contohnya seperti organisasi memiliki kegiatan, tetapi mereka menggunakan kegiatan itu di fasilitas aula pemerintahan. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke retribusi perizinan tertentu. Retribusi izin mendirian bangunan atau disebut IMB dikenakan untuk izin mendirikan bangunan sesuai dengan tata ruang. Selanjutnya retribusi izin trayek untuk izin pengoperasian angkutan umum di trayek tertentu. Nah, seperti itu. Kesimpulannya, pajak daerah bersifat wajib dan digunakan untuk kepentingan umum tanpa ada imbalan langsung. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan atau disingkatkan dengan PBB. Terus retribusi daerah bersifat langsung, di mana pembayar mendapatkan manfaat spesifik dari layanan atau izin yang diberikan pemerintah daerah, seperti retribusi pelayanan kesehatan. Nah, kedua materi ini sangat penting bagi kita, apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang harus wajib dan mengikuti undang-undang yang ada. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, I got 3 old guys.